Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 perwakilan dari kelompok 1 yang berisikan anggota Ahmad Briliansyah, Andreas Pahatwana Wibaho, Aska Syafaika Putra, Bayu Putra Pamungkas, dan Muhammad Eva Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dari prediksi kesehatan tidur. Nah, latar belakang kenapa kita memilih aplikasi ini dikarenakan tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, deteksi dini gangguan tidur sangat penting agar intervensi dapat dilakukan sebelum berkembang lebih parah. Karena kan diagnosis medis punya kompleks dan mahal. Oleh karena itu, dengan pendekatan berbasis machine learning ini bisa jadi alternatif untuk mengidentifikasi pola-pola kesehatan dan gaya hidup yang berkaitan dengan risiko gangguan tidur. Nah, di sini kita memiliki dua folder yaitu backend dan frontend. Di sini kita sudah menyalakan front-end-nya, kita masuk ke folder front-end dan menjalankannya dengan npm run dev. Lalu juga untuk back-end-nya, kita deploy di Docker sehingga kita sudah menjalankannya. Untuk back-end-nya sendiri berjalan di port 8000 dan untuk front-end-nya sendiri berjalan di localhost 3000. Nah, untuk demo-nya sendiri, di sini merupakan tampilan aplikasinya. Di sini merupakan landing page dari website kita. Nah, di sini juga ada mode untuk light dan mode untuk gelap. Nah, eh, untuk memprediksinya kita bisa masuk ke mode prediksi, lalu kita akan berpindah ke halaman ini dan di sini terdapat form-form yang dimana berasal dari dataset. Lalu kita akan prediksi hasilnya bagaimana. Nah, sebagai contoh mungkin kita isi terlebih dahulu. Nah, kita prediksi sekarang dan bisa kita lihat di sini terdapat hasil dari prediksinya yang dilengkapi dengan grafik chart dan rekomendasi. Nah, di sini tuh prediksinya hasilnya non atau dimaksudkan dengan normal dengan probabilitas model yang sangat tinggi yaitu 88%. Nah, bagaimana jika dengan case yang lain? Kita prediksi sekarang dan hasilnya ada sleep apnea yang sangat tinggi mencapai 94,20%. Terindikasi sleep apnea disarankan konsultasi ke tenaga medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan satu lagi, nah hasilnya adalah insomnia dengan probabilitas model 64%. Terindikasi insomnia, perbaiki pola tidur, kurangi stres, dan bila berlanjut sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Nah, lalu gimana kita mendapatkan dataset ini? Kita dapatkan dari Kaggle, Sleep Health and Lifestyle Dataset. Di sini juga memang sering dijadikan sebagai referensi jurnal-jurnal, di mana terdapat 374 baris dan sebanyak 13 kolom. Dan ini merupakan dari proses kita membuat model yang dilakukan oleh Bayu Putra Pamungkas sebagai pemodelingnya. Di sini kita seperti biasa melakukan tahap eksplorasi data, lalu kita juga membersihkan data yang tidak terpakai, dan kita juga menganalisis setiap fitur-fiturnya. Dan kita juga mencoba beberapa jenis model.
hingga didapatkan seperti terdapat dalam grafik ini, di mana skor paling tinggi didapatkan oleh like GBM model. Jadi kita menggunakan like GBM model, lalu kita berhasil menyimpannya menjadi format PKL. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini kita memiliki dua buah folder, yaitu backend dan frontend, di mana kita sendiri menggunakan backend-nya menggunakan framework Fast API dengan struktur folder seperti ini. Di sini kita membuat sebuah skema atau kelas dari base model yang kita gunakan dengan hasilnya mengeluarkan 3 output seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita juga mengimport tadi model yang telah kita buat ke dalam sebuah folder models. Lalu kita buat sebuah fungsinya di sini, di mana di sini terdapat beberapa library yang kita gunakan seperti Joblib, Pandas, dan lainnya. Nah, di sini tuh terdapat lab map juga, label map yang kita munculkan sebagai output. Dan di sini juga kita menggunakan API key sebagai keamanan datanya, sebagai keamanan dari API-nya. Lalu ini merupakan sebuah root atau endpoint yang kita gunakan, yaitu /predict. Nah, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Lalu di sini juga kita ada file main yang dimana pertama kali dijalankan. Nah, di sini juga kita melakukan sebuah unit test dengan dari library pytest. Sepertinya kita harus masuk dulu ke env-nya. Nah, dapat terlihat ya dari unit test yang kita buat. Di sini terdapat 3 endpoint, yang dimana threshold, predict valid, dan invalid. Hasilnya pass semua, yang artinya berhasil. Nah, lalu selanjutnya di sini juga kita karena menggunakan Docker, kita membuat sebuah file untuk menjalankan Docker. Di sini kita install dependencies karena kita menggunakan Python dan banyak sekali library yang kita gunakan. Lalu kita juga mengcopy requirement text, yang dimana requirement text ini tuh berisikan library yang saya gunakan. Nah, terdapat like GBM yang model yang kita gunakan, lalu juga terdapat Pydantic sebagai validasi. Nah, karena kan sebelumnya kita memerlukan validasi di sisi backend-nya sendiri, kita menggunakan tadi Pydantic. Nah, ini merupakan untuk validasinya. Nah, kita lanjut untuk melihat API yang kita gunakan. Nah, ini kita menampilkan Open API dari Swagger UI dengan endpoint docs, dan di sini dapat terlihat terdapat endpoint hold yang di sini berfungsi untuk mengecek sebuah server apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan ini merupakan endpoint yang kita buat untuk memprediksinya dengan metodenya post.
Nah, di sini kita tadi kan karena menggunakan API key, di sini kita harus memasukkan API key. Ini merupakan respon ketika sukses dan ini merupakan respon ketika yang kita masukkan salah, maka terdapat validasi errornya. Nah, kita coba try it out. Nah, untuk XAPI-nya sendiri, karena kita kan tadi menambahkan XAPI key. Nah, ini tuh dapat kita lihat di env. Kita membuat sebuah environment variable dengan API key sleep. Nah, jadi setiap eh, klien yang menggunakannya harus memasukkan API key sleep ini. Nah, ini merupakan request yang kita kirim dengan format JSON. Bisa kita isi sebelumnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Hasilnya, responnya berhasil ya. Di sini gangguan tidurnya masuk ke kategori 0 dengan probabilitasnya 76% dan labelnya non. Nah, mungkin sekian dari eh, penampilan API-nya. Lalu kita masuk ke dalam front end-nya. Nah, untuk teknologi yang kita gunakan sendiri dari front end ini, kita menggunakan Next.js dengan banyak sekali library yang kita gunakan, karena salah satu alasan kita menggunakan Next.js juga karena mudahnya library yang kita gunakan, tapi kita ingin membuat sebuah website yang sangat modern. Kita menggunakan Next.js sebagai framework dari React, lalu juga kita untuk animasinya sendiri, kita menggunakan Framation, dan untuk UI-nya kita menggunakan Sidechain UI. Nah, kita lihat aja dari foldernya. Di sini struktur foldernya seperti ini, di mana tadi karena kita menggunakan Next.js, dia juga kita dapat mengambil library Tailwind CSS. Kita bisa menginstalnya. Nah, ini bawaannya. Dan kita hanya membuat beberapa file saja ataupun komponen. Ini merupakan layout utamanya. Kita juga di sini menggunakan Nexttheme agar dia dapat mudah berganti tema dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Lalu ini merupakan landing page yang di awal tadi. Nah, ini merupakan page dari form pengisian dari sisi user, di mana seperti dapat terlihat di sini terdapat validasi dari sisi front end karena sebelumnya kan di back end kita menggunakan Pydantic, sedangkan di front end sendiri kita menggunakan Zod untuk validasinya. Sehingga setiap user yang mengisi tidak sesuai akan diberikan respon otomatis oleh Zod. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang saya buat di mana terdapat background wrapper untuk dengan mudah dan tidak terjadinya error saat mengganti theme. Terdapat footer, ini untuk navbar, dan ini untuk efek dari bintang-bintangnya kita mengambil istilahnya sebuah komponen dari React. Kita mengambil sebuah point berisi titik-titik ini. Kita membuat dua, yaitu dark dan light. Dan ini tadi kita karena menggunakan Nexttheme sebagai tema dari gelap ke terang. Dan mungkin sekian untuk dari front end-nya sendiri. Nah, lalu untuk dokumentasinya kita
sudah mempushnya di GitHub. Di sini terdapat cara penginstalasinya dari mulai setup untuk backend ke frontend, testing, ataupun jika kita ingin mendeploynya ke sebuah Docker. Di sini juga kita sudah merilis beberapa file. Nah, di sini kita pertama kali rilis, yaitu dengan versi 0.1, yang dimana hanya berisikan sebuah API yang siap digunakan. Lalu yang V0.2 kita sudah memiliki fungsi yang lengkap dari front-end dan back-end-nya. Nah, lalu untuk cara kita bekerja sendiri, kita menggunakan sebuah Notion, yang dimana kita juga membagi sebuah peran. Untuk perannya sendiri terdapat rekan saya Ahmad Briliansyah dan Muhammad Eva Rizky. Lalu dari sisi back-end-nya sendiri oleh saya sendiri, Dias Adriansyah, dan untuk dari sisi modelingnya kita memiliki Bayu Putra Pamungkas. Nah, lalu untuk dari leader manajemennya sendiri kita menggunakan tools Notion, yang dimana leader dari kelompok kita sendiri adalah Anies Pahlatuana Ibaho. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.